dan beda, selalu berpihak kepada murid kita dengan cara bijak, berkarya prestasi mandiri setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang Allah hormati Bapak Pengawas SD Kabupaten Tanah Bumbu, yang Allah hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jukoeja, dan seluruh rekan guru yang tergabung dalam komunitas belajar BISA SDN Jukoeja. Pada kesempatan kali ini saya pribadi minta waktunya sebentar untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari rancangan program pembelajaran berbasis proyek terkait dengan PJOK bersama dengan komunitas belajar sekolah, yang mana rancangan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang saya ikuti, yakni peningkatan kompetensi guru PJOK yang sudah berjalan kurang lebih 10 minggu ini. Nah, jadi nanti saya akan menyampaikan rancangan ini, kemudian Bapak Ibu silahkan nanti kalau mau memberikan umpan balik, masukan atau apapun terkait rancangan yang akan dilaksanakan ini. Izin membuka yang mana rancangan program ini berupa SEM, Sport Education Model, dan ini pun adalah pengetahuan baru yang ulun dapat ketika mengikuti program PKG PJOK. SEM di sini saya terkhusus mengangkat permainan sepak bola pantai. Kenapa demikian? Nah, karena melihat dari latar belakang sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita mendidik anak itu sesuai dengan minat, bakat, dan juga zamannya. Yang mana SEM di sini lebih kepada pemanfaatan model belajar dalam PJOK, yang mana anak itu langsung terlibat secara nyata, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan dengan berbagai perannya. Kenapa yang diangkat sepak bola pantai? Karena memang kearifan lokal kita kebetulan sekolah kita dekat dengan pantai gitu kan. Yang kedua, minat anak kita itu untuk bermain bola itu sangat tinggi yang ulun lihat. Memang mungkin kita hanya perlu mengarahkannya saja, bagaimana mereka bisa terlibat secara langsung. Ini gambaran terkait SEM. Jadi gambarannya kurang lebih SEM ini kayak gini Bapak Ibu. Pembelajaran PJOK tapi membuat suatu pertandingan. Jadi mulai dari diajarkan beberapa permainannya, aturannya, kemudian di dalam kelas itu peserta didik itu dibagi-bagi sesuai dengan potensi dia. Ada yang memang potensinya untuk bermain sepak bola, nanti dalam pertandingan permainan itu dia akan jadi pemain. Ada, kalau pian lihat peserta didik yang suka ngatur-ngatur temannya, berarti dia bakatnya jadi pelatih, bahkan dia bertugas jadi pelatih. Ada yang suka memberi gambaran atau mengatur kawannya yang sedang berselisih paham, mungkin dia bisa ditugaskan jadi wasit. Atau bahkan dia tidak senang main bola, tapi senangnya misalnya ngomong. Nah, kita jadikan dia jadi pembawa acaranya misalnya. Kemudian ada yang senang menggambar-gambar, memoto video, atau ada yang konten. Ada yang anak-anak kita kan udah banyak tuh, ada yang fotonya TikTok, kita buat jadi isi dokumentasi. Jadi semua anak itu terlibat dengan sesuai karakteristik mereka. Tapi memang siklusnya tidak sebentar, tidak cukup satu kali di pertemuan. Jadi ini akan panjang, nanti akan ada puncak pertandingan. Nah, di sanalah nanti perannya itu akan terlihat nyata. Jadi dengan pembelajaran seperti ini, anak itu merasakan dari proses belajar itu di mana sih, kapan sih menerapkannya. Dan dengan pembelajaran seperti ini tidak melulu anak yang senang olahraga yang dominan. Jadi semua anak itu bisa terlibat. Adapun tujuan dari program ini, yang pertama yakni meningkatkan pengetahuan tentang olahraga, kaitannya lintas mata pelajaran. Nah, dan dalam pembelajaran model SEM ini, makanya guru PJOK sebagai lokomotif dari pendidikan mata pelajaran ini bisa juga bekerja sama dengan guru-guru kelas, guru mata pelajaran lain, atau mungkin guru-guru yang mempunyai keahlian khusus
Ada ibunya yang suka masak, berarti karena waktu puncak pertandingan mungkin di bagian seksi konsumsi mendampingi anak-anaknya, atau ada bapak-bapaknya yang senang misalnya atau yang memoto atau apa itu bisa mendampingi di bagian dokumentasi. Jadi sinergitas kolaborasi antar guru itu tercapai. Kemudian menciptakan tubuh yang sehat tentunya lewat aktivitas olahraga. Kemudian bagi peserta didik khususnya menumbuhkan sikap kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi dengan dia berperan masing-masing perannya, dia belajar memiliki rasa tanggung jawab, dan tentunya nanti di dalam kelompoknya masing-masing akan menumbuhkan rasa kepemimpinan. Berikutnya mengembangkan minat bakat dan potensi peserta didik sesuai dengan minatnya, dan ini pun contohnya saja sepak bola pantai tadi, bisa jadi nanti ke depan diterapkan untuk permainan-permainan olahraga lainnya. Karena memang ketika bicara tentang pembelajaran PJOK tidak mengarah ke permainan lagi, lebih ke bagaimana gerak dasar fundamentalnya saja. Apalagi untuk anak-anak kita di SD gitu kan, anak usia dini. Berikutnya, membuat keterlibatan aktif peserta didik dalam peran yang nyata. Jadi semua peserta didik tadi terlibat secara aktif dan nyata, langsung bertugas dianya. Jadi dengan dia berbagi-bagi tugas dan sebagainya, mau tidak mau mereka dipaksa untuk aktif terlibat. Jadi tidak ada lagi anak yang pasif. Sejauh ini kan kalau yang saya pribadi amini, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di lapangan, ada yang anak memang senang olahraga, ketika jam olahraga dari mulai sampai istirahat olahraga. Tapi ketika ada anak yang memang tidak terlalu suka olahraga, paling sebentar olahraga habis itu duduk atau istirahat dan sebagainya. Jadi dengan perannya macam-macam ini, semua anak itu mudah-mudahan nanti bisa terlibat. Terakhir yang tentunya yang tidak kalah penting adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila, yang mana bagian-bagiannya ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui bersama. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan tadi adalah peserta didik dapat menyampaikan suara, voice, menentukan pilihan, choice, dan menunjukkan rasa kepemilikan, ownership-nya terhadap proses pembelajaran project untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini lebih ke ownership. Jadi peserta didik itu merasa memiliki dan tanggung jawab tadi sesuai dengan peran, dan peran itu pun nanti mereka yang menentukan, yang memilih mau jadi apa, meskipun tetap guru ulun pribadi sebagai pengampu PJOK sebagai pengarah di sana tetap kita arahkan, tapi tetap suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Berikutnya, peserta didik terlibat aktif secara nyata berdasarkan peran dan karakteristik masing-masing dalam proses pembelajaran mereka dengan perasaan senang dan gembira. Ketika itu memang pilihan mereka, tentunya mereka akan melaksanakannya dengan senang dan gembira sesuai dengan minatnya, tidak ada unsur paksaan dan sebagainya. Nah, ini masuk lagi ke tujuan pendidikan pada sekarang ini. Intinya anak itu bagaimana anak itu bisa selamat dan bahagia gitu kan. Berikutnya, guru di sini berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran proyek ini, khususnya pada model pendidikan olahraga yakni SEM yang ulun sampaikan di awal tadi, dengan tetap melakukan pengawasan. Berikutnya, guru bekerja sama dengan guru lainnya di dalam komunitas belajar sekolah, dan kebetulan kita memang sudah berjalan komunitas belajar kita, jadi ulun pribadi tidak terlalu kesulitan lagi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Kemudian yang terakhir adalah guru menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan proses pembelajaran PJOK dengan model SEM ini, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ulun yakin Bapak Ibu sudah menerapkan juga di kelas masing-masing sesuai mata pelajaran. Jadi peserta didik itu mendapatkan kesamaan persepsi nih. Setiap mata pelajaran yang diikuti, baik itu yang di kelas bersama guru kelas, guru mata pelajaran lain, guru PAI, kemudian guru olahraga. Jadi satu tujuannya mengarahnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi sinkron dianya, meskipun dengan beragam, beraneka ragam aktivitas yang berbeda-beda. Adapun struktur program kegiatan ini dilaksanakan, mungkin kalau melihat usia perkembangan mampu dilaksanakan untuk usia kelas 4 sampai dengan kelas 6, kisaran 9 sampai dengan 12 tahun. Karena ulun yakin kalau usia di kelas rendah agak sulit untuk bermain peran seperti ini, dan diberikan tanggung jawab itu agak sulit kalau untuk anak usia dini. Namun tidak menutup kemungkinan nanti kita coba juga meskipun keterlibatannya kecil. Nah, untuk ini saya fokusnya di kelas 6 dulu, namun tidak menutup kemungkinan
program ini akan dilaksanakan juga di kelas 4, 5. Jika program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan seluruh peserta didik sampai kelas rendah. Setidaknya mereka mendapatkan pengalaman dari melihat kakak-kakak kelasnya memimpin dan mengelola kegiatan dengan berbagai peran tadi. Tentunya berkolaborasi dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai panitia, peserta ataupun peralahan yang mendukung. Jadi sasarannya memang di kelas 6 dulu karena tingkat perkembangan emosional, tanggung jawabnya sudah dianggap mampu lah, meskipun pada prosesnya perlu banyak bimbingan dari kita para guru. Jadi di sini peran kita guru sangat besar untuk mendampingi dan tentunya nanti minta arahan kepada Bapak pengawas dan Ibu kepala sekolah juga pada prosesnya nantinya. Adapun mitra dalam komunitas belajar ini, pelaksanaan pembelajaran PJOK menggunakan model sport education model ini memerlukan adanya sinergitas banyak pihak. Dalam hal ini tentunya dari pihak kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru-guru sebagai pembimbing, dan rekan kolaborasi bagi guru PJOK dan seluruh peserta didik serta pihak komite sekolah sebagai unsur pendukung dari bagian masyarakat di luar sekolah. Dengan adanya dukungan dan juga sinergitas seluruh stakeholder ini, maka pembelajaran berbasis proyek akan dapat tentunya dilaksanakan dengan maksimal dan sambil tetap kita lakukan evaluasi untuk kedepannya. Untuk sementara ini, kemarin juga setelah sebelumnya kita mencoba memetakan aset, jadi kapasitas yang dimiliki sekolah, yakni pertama modal manusianya, dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik, dan komite sekolah, orang tua peserta didik. Kemudian ada model fisik, ada halaman sekolah, UKS, laboratorium komputer, dan perlengkapan olahraga. Adapun modal lingkungannya, kita kebetulan berada di pesisir pantai, kemudian juga dekat dengan layanan Paskes ya, Puskesmas. Ada juga dekat dengan fasilitas olahraga, ada lapangan sepak bola, bola voli, bola basket, tenis lapangan bulu tangkis, macam-macam. Kemudian untuk modal finansial sekolah kita khususnya itu menggunakan dana BOSP, bantuan operasional satuan pendidikan, dan juga dana BOP ya. Adapun rencana evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan, jadi per semester saja. Jadi sesuai dengan laporan akademik kita kan per semester, dengan sasaran peserta didik sebagai peserta dan penyelenggara, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan tenaga pendidikan sebagai rekan kolaborasi, komunitas belajar sekolah, komite sekolah atau orang tua peserta didik sebagai mitra dari pihak luar sekolah, serta dari guru PJOK itu sendiri sebagai aktor utama dalam perancang program pembelajaran proyek ini. Teknik evaluasinya mungkin bisa menggunakan evaluasi berupa survei atau kuesioner yang memuat refleksi dan umpan balik, atau bisa juga nanti dengan wawancara secara langsung. Adapun kemungkinan dan tantangan, yang pertama yang tidak bisa kita pungkiri adalah cuaca. Cuaca mungkin kan tidak menentu. Kalau memang cuacanya hujan, berarti tidak memungkinkan aktivitas di luar, maka akan diprioritaskan untuk aktivitas yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan sekolah yang bentrok, karena kan sejauh ini kita maklumi juga banyak sekali kegiatan-kegiatan, program-program sekolah, bahkan program dari dinas pendidikan, bahkan kementerian sekalipun yang memang tidak terjadwalkan di kalender akademik. Jadi itu yang agak nanti akan menjadi tantangan ketika penerapan model SEM, yang memang model SEM ini tadi yang setelah saya sampaikan sebelumnya, ini prosesnya panjang, tidak 1-2 kali pertemuan selesai. Kemudian yang terakhir adalah minimnya dana kegiatan, mengingat banyak sekali kebutuhan sekolah yang juga menggunakan dana operasional sekolah, dana BOP tadi, maka juga pasti akan minim untuk kegiatan ini. Tapi saya yakin kita bisa mengatasinya dengan mungkin kerjasama dengan pihak komite, atau mungkin bahkan mencari dana dari sumber lainnya. Nah, demikian rancangan rencana tindak lanjut dari rancangan program pembelajaran berbasis proyek yang telah ulun susun. Terakhir ulun ada pantun Bapak Ibu. Bilang cakep lah. Pergi ke toko kain membeli kebaya. Kebaya biru ini buat hadiah pacar. Cukup sekian presentasi RTL saya. Semoga program ini nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar. Oke, berikutnya Bapak Ibu, sesinya bisa memberikan saran, masukan, atau mungkin bahkan pertanyaan. Silakan bagi yang berkenan. Bapak, silakan Pak. Kalau mau, ya demi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat berkembang untuk meningkatkan personality kita. Ini sesuai dengan kriteria mereka, yaitu menggunakan sesuai Sem, Pak. Sem. dengan SIM ini kelihatannya pembelajaran lebih banyak ke arah anak, mengembangkan apa kemampuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Sangat sesuai sekali. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tak perlu dukungan dari banyak hal semua. Karena ini satu media pembelajaran yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan secara digital. Artinya nanti bukan hanya di apa di dalam berada dan mengatur berada akan sampai menyesuaikan dengan kemampuan pada keadaan di sekolah. Ini satu program yang sangat baik sekali. Semoga bisa juga diikuti dari buku lain, lalu bentuk yang lain itu bisa juga. Kemudian itu bisa ya. Oke, nanti kolaborasi lah jatuhnya. Jadi kolaborasi kalau Sem ini kan memang khususan untuk pendidikan olahraga nih. Nah jadi kolaborasi nanti dibantu, dan saya pribadi pasti tidak bisa jalan sendiri ketika ini kan lumayan banyak cakupannya. Jadi nanti bersama dengan wali kelas, guru-guru mata pelajaran lain nanti berkolaborasi dengan kita sama-sama, dan tentunya dengan arahan dari Bapak Pengawas dan juga Ibu Kepala Sekolah. Ini mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Mungkin ya, saya bisa mengatakan dari kelas kalau bisa dari berjalan yang mana mobil dari sana. Karena saya lihat mobil sana bagus, dapat seperti kegiatan yang lain juga. Keterlibatan tidak hanya kepada gurunya aja, walaupun guru terlibat, guru yang ada berperan. Sebenarnya bisa ini keterlibatan bukan hanya guru, murid, teman, sejawat, maksudnya sekolah dan unsur lain, termasuk dari arah pendidik dan pelaku. Mungkin ada ayo Terima kasih ya Bapak Pengawas. Kebetulan memang dengan adanya SEM ini, dan pribadi terbantu sekali karena di sekolah kita kan tentunya dengan adanya sudah berjalan komunitas belajar sekolah sudah berjalan, dan tentunya didukung oleh kawan-kawan. Ini tinggal menjalankan saja lagi, tinggal kolaborasi, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru berkenanlah membersamai prosesnya ini, dan tentunya nanti kita saling komunikasi saja supaya ada hubungannya dengan pembelajaran OW berikutnya. Misalnya Bapak Ibu ngajar apa di kelas yang ada kaitannya dengan program ini, dan bahkan tema-tema berikutnya bisa kita kombinasi. Bapak Ibu mungkin di kelas kan biasanya membuat P5 lah, jadi sembari P5-nya jalan misalnya membuat anggap gambar-gambaran lah, ini kan mau adakan pertandingan nih. Nah, Bapak Ibu membuat P5-nya membuat makanan khas tradisional, itu bisa dijadikan konsumsi waktu acara nanti. Jadi saling saling keterhubungan jadinya. Bapak Ibu sembari mengerjakan P5 di olahraga juga demikian. Jadi anak-anak itu terlibatnya langsung nyata. Oke, gitu Pak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu tentang RTR yang dibahas tentang program yang berpusat kepada murid. Nah, sini mungkin kami para guru dalam hal pengaplikasian belum terlalu, karena di sini terkait dengan apa yang Bapak bilang bahwa ketika kita melakukan suatu program itu pasti melibatkan murid. Karena apa yang kita lakukan adalah karena murid adalah mitra kita tidak bisa berarti apa dan murid. Nah, sehingga di sini bagaimana aplikasi Bapak tentang caranya, mungkin kalau di sini masih belum terlalu melakukan hal seperti itu, tentang tadi yang Bapak bilang voice, kemudian awareness, voice-nya. Nah, bagaimana nanti aplikasinya kemudian untuk kita nanti bersama-sama kemudian apa nanti lanjutannya seperti apa? Apakah mungkin dari grupnya itu seperti apa nanti lanjutannya? Itu seperti itu Pak. Nah, berarti apa yang akan kita lakukan kemudian supaya nanti suara murid, pendidikan murid, kemudian apalagi suaranya itu bisa terkendali. Terima kasih.
Jadi ini memang konsep yang baru ya terkait student agency ini, yang mana kita guru diharapkan itu memerlukan keterampilan untuk mengidentifikasi bagaimana choice, dan juga ownership. Cuman ini istilah-istilah ini bahasa Inggris, sebenarnya saya pribadi Bapak Ibu sudah menerapkan ya sebenarnya, cuma memang istilahnya saja yang baru. Yang mana mulai dari voice itu suara, bagaimana kita mampu nggak mengaspirasi suara-suara mereka. Suara ini kan yang terlontarkan, boleh jadi ada suara yang tidak terlontarkan, dia pengennya ini. Bahkan ada anak kita yang cenderung pasif, disuruh ini berdiam, disuruh ini berdiam, kita tidak tahu maunya apa ya lah. Nah jadi itu makanya guru harus mempunyai kompetensi untuk mengetahui itu, mengidentifikasi mulai dari suara. Kemudian bagaimana nanti dalam menentukan pilihan pun kita harus melibatkan peserta didik. Nah kemudian barulah tumbuh rasa ownership, kepemilikan. Dengan suara dari mereka, pilihan dari mereka, tentunya mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah mereka tentukan. Nah tentunya dalam prosesnya Bapak Ibu bisa menggunakan, dan dalam pribadi yang sudah menerapkan adalah dengan melakukan diagnosis, asesmen diagnosis, baik itu di awal proses pembelajaran, di proses pembelajaran, bahkan di akhir. Karena setiap proses pembelajaran itu bisa saja kita selalu melakukan asesmen diagnostik ini untuk mengetahui, tapi asesmen ini bersifatnya sumatif per materi ya. Formatif per materi. Kalau sumatif kan di akhir semester atau di tengah semester, biasanya di akhir tujuan capaian pembelajaran. Nah jadi bisa saja kita identifikasi dari sana. Terlebih tadi yang sudah saya sampaikan di awal, proses SEM ini kan agak panjang, jadi identifikasinya pun bisa secara bertahap. Tidak serta-merta pertemuan pertama kita langsung identifikasi, karena peserta didik juga belum punya gambaran yang jelas terkait program ini seperti apa. Jadi sambil jalan, oh gini, SEM itu seperti ini, kemudian peran-perannya seperti ini, dan tahapan SEM itu pun panjang, mulai dari persiapan pertandingan, afiliasi, afirmasi, kemudian ada lagi sampai puncak pertandingan, sampai dengan festival pertandingan. Festival itu kita buat semeriah mungkin. Nah jadi disitulah kreativitas mereka timbul tuh. Nah kalau udah masuk kreativitas, kemandirian, gotong royong, kerjasama, itu udah masuk tuh nilai-nilai profil pelajar Pancasila ke sana. Nah jadi itu yang diharapkan ke depannya. Jadi bahkan ulun pribadi pun memerlukan Bapak Ibu guru kelas, wali kelas untuk mengetahui nih dalam mengidentifikasi ini, karena saya pribadi guru mapol PJOK kan seminggu cuma ketemu 1 kali, itu 4 JP. Pasti tidak serta-merta mampu untuk mengidentifikasi karakteristik siswa. Bapak Ibu wali kelas lah yang jadi ujung tombak nih di kelas-kelasnya. Oh ini anak ini cocoknya berperan ini. Makanya itu tadi di awal dalam menjalankan ini tentunya saya pribadi perlu kolaborasi dan kerjasama Bapak Ibu. Jadi itu mungkin Bu Lisda terkait gambarannya. Ibu Kepala Sekolah mungkin terakhir mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dengan penyampaian yang Bapak Irwan sampaikan tadi, membuka mata kita tentang bagaimana caranya kita menggali bakat dari anak-anak kita. Yang diperlukan di sini adalah kerjasama semua, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kerjasama dari semua pihak, baik Bapak selaku guru mata pelajaran PJOK dan terutama adalah Bapak Ibu wali kelas yang memang mengetahui bagaimana sehari-hari dari anak-anaknya, karena kita semua tahu bahwa pendidikan itu memang berpusat pada anak-anak. Nah kemudian untuk masalah dana, kita sebisa mungkin menggunakan dana yang ada, baik itu dari BOS pusat atau BOSDA, bagaimana ini keperluannya untuk ini harusnya bisa di sini, bagaimana caranya kita nanti bersama-sama mengadakan rapat atau pertemuan atau apa yang memang perlu disampaikan nanti bersama-sama kita semua. Jadi apa sih
yang harus kita laksanakan, karena memang di dalam pendidikan ini kita perlu dana, perlu kerjasama, dan yang nyata kita melihat, oh ya, anak-anak didik kita dengan kearifan lokal yang ada, apa sih yang mereka minati, apa sih yang mereka miliki, apa sih bakat yang mereka akan tampilkan. Cuma mungkin di sini itu masih belum adanya atau kurangnya, masih kita kerjasama dengan orang tua itu memang kita akui. Tapi kalau mereka di luar sudah, cuma di dalam lingkungan sekolah, di dalam pelaksanaan itu saja yang masih kurang. Itu gambaran dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang dia laksanakan nanti bisa berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu wali kelas, nanti akan berjalan lancar dan bisa memberikan hasil yang baik atau yang terlihat mungkin tidak dalam waktu 1-2 minggu atau 1-2 bulan, mungkin 2-3 tahun mendatang. Itu saja mungkin Pak gambarannya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Ibu Kepala Sekolah sudah memberi gambaran, apalagi khususnya terkait anggaran. Dan memang ini kan memang tidak teranggarkan, nanti mudah-mudahan kita bisa mensiasati ini bersama. Terima kasih Bu atas masukan dan gambarannya terkait kelanjutan rencana tindak lanjut dari program yang telah Ulun sampaikan ini. Nah, jadi mungkin itu ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan? Sudah ya. Nah, jadi Ulun pribadi di akhir ini mohon maaf kalau memang mengganggu waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan rancangan ini tidak hanya untuk rancangan, bisa kita terapkan bersama lah. Ulun pribadi tidak bisa menerapkan sendirian, jadi kita menerapkan bersama ke depan, dan tentunya bagaimana ke depan kegiatan-kegiatan sini kita evaluasi, dan tentunya akan ada kegiatan SEM berikutnya lagi dengan materi dan juga kegiatan yang lebih variatif lagi. Akhirnya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.